Shalom, selamat malam saudara-saudara warga Persekutuan Pria Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Ibadah Persekutuan Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu saat ini akan segera kita mulai. Untuk itu patutlah kiranya kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita boleh diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kembali lewat satu persekutuan ibadah yang dilaksanakan lewat kegiatan ibadah online. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita lewat ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena saat ini kami boleh merasakan suatu sukacita yang besar atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terlebih khusus pada hari ini, kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kembali lewat satu persekutuan ibadah pria kaum Bapa. Bapa di surga, ada kerinduan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mendengarnya, kiranya Engkau berikan kami hikmat, petunjuk bagi kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu saat ini. Bapa di surga, berkati juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biar kiranya lewat firman-Mu ini, hamba boleh menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Injil Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Saya ulangi, pembacaan kita saat ini diambil dari Mazmur 141 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengar serta menaruh itu dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, bapak-bapak Persekutuan Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Kota Mobagu, pada saat ini pembacaan kita lewat Mazmur 141 ini, di mana di situ diceritakan tentang penyampaian doa dari Daud untuk menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupannya lewat pencobaan-pencobaan yang ia alami. Saudara-saudaraku, kalau berbicara tentang doa, tentu kita semua suka untuk berdoa. Akan tetapi, kembali kita dinyatakan atau kembali kita diingatkan dan dipertanyakan bagi kita, apakah doa yang kita nyatakan itu adalah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita menyadari bahwa ketika kita berdoa, itu merupakan suatu saat yang teduh, yaitu saat di mana kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi merupakan saat yang suci. Seringkali ada suatu kebiasaan ketika kita berdoa, atau kita jadikan itu sebagai kerutinan kita, atau rutinitas saja. Mungkin ketika kita melaksanakan kegiatan rapat, atau ketika kita hendak makan, atau mungkin ketika kita mengunjungi saudara-saudara kekasih kita atau orang yang sedang berada dalam pergumulan karena sakit. Sebentar kita berdoa, kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mungkin seperti itulah yang terjadi. Jadi doa itu kita jadikan hanya sebagai suatu kebiasaan semata-mata. Atau mungkin juga di dalam pikiran ketika kita berdoa, kita sering diperhadapkan dengan pemikiran bahwa doa itu hanya untuk diri kita sendiri. Atau dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran kita pribadi. Kadang-kadang kita berdoa seakan kita lakukan itu secara, orang bilang otomatis atau secara langsung. Seperti kita mempergunakan handphone yang ada pada kita, yang dimana di situ sudah tersedia segala sesuatu dan siap untuk melayani kita, untuk menjawab semua pertanyaan atau permohonan kita. Saudara-saudaraku pria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan,
perlu kita sampaikan kembali tentang tata cara untuk melakukan doa ini yang benar, yaitu kita tentu harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus menyadari tentang perbuatan-perbuatan kita. Kita harus menyadari tentang ucapan-ucapan kita. Apakah sudah sesuai dengan doa yang kita ucapkan atau belum? Ketika kita berdoa, terpujilah Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita memuji Tuhan? Atau ketika kita berdoa kepadanya, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Apakah kita sudah menghitung berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita? Atau kita berdoa, Tuhan berikanlah kedamaian di dalam dunia ini. Apakah kemudian kita sudah bersama-sama atau kita sudah berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Atau mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kiranya atas segala salah dan dosa kami. Apakah kita sebagai umatnya benar-benar sudah mengampuni dosa saudara-saudara sama kita? Ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita sekalian saat ini, saudara-saudara, bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan. Karena dalam kehidupan kita seringkali tidak luput dari ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan kehendak dan amanah daripada firman Tuhan. Apalagi ketika kita bermohon kepadanya. Oleh karena itu saat ini Daud menyatakan bagi kita atau menyampaikan bagi kita bahwa berdoa itu harus dilakukan dengan cara yang sepenuh hati. Artinya menyerahkan seluruh kehendak kehidupan kita hanya ke dalam tangan-Nya. Maka Tuhan akan menjawab semua permohonan doa kita dengan benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang di dalam kehidupan kita saat ini begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Apalagi ketika kita menghadapi virus COVID-19 yang saat ini berada di kehidupan kita, tentu kita juga dituntun untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Memang kenyataannya hal ini boleh ada dalam kehidupan kita. Ini merupakan salah satu wujud sukacita daripada Tuhan sendiri. Mungkin ini Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan maksud dan tujuan, yaitu untuk lebih memperkuat atau mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau mungkin di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan sudah mulai semulai menurun atau semulai padam, itu dibangkitkan kembali dengan kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi kalau kita bersedia menyediakan diri kita selaku sahabat, selaku teman, selaku partner Tuhan, maka suatu saat nanti kita akan memperoleh suatu keuntungan yang besar. Karena mengapa? Sebab walaupun kita berdosa, kita boleh bertemu dan berbicara dengan Tuhan yang suci kudus itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita jadikan kehidupan kita kehidupan yang berarti, kehidupan yang berbuah dan bermakna bagi keluarga, bagi bangsa dan negara dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, maka niscaya apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan yang kita hadapi ketika kita bermohon kepadanya, maka jawabannya pasti sudah disediakan bagi kita. Memang kita harus sadari bahwa setiap doa dan setiap permohonan itu tidak langsung instan terjadi. Tetapi itu ada suatu proses. Memang ada mujizat tertentu yang boleh dinyatakan Tuhan ketika kita berdoa, dan itu terjadi saat itu juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, semoga perenungan kita saat ini itu membawa damai sejahtera bagi kita sekalian, dan kiranya itu boleh berlaku di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh menerima wejangan hidup, bahkan petunjuk hidup yang baru bagi kami. Biar kiranya Tuhan Engkau membungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus dan selalu memampukan kami menjalankan setiap aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biar kiranya kami selaku warga pria kaum Bapa
bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga kami masing-masing. Bahkan juga bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di sekeliling kami. Teristimewa ketika kami juga melaksanakan segala tugas pelayanan yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami yang boleh kami lakukan. Tuhan Bapa di surga, kuatkanlah iman percaya kami, biar kiranya kami bertumbuh selalu terus di dalam iman yang percaya yang sungguh kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami selalu melaksanakan setiap aktivitas, setiap kegiatan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu mengantarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkatilah bagi setiap aktivitas warga kaum Bapa di mana saja mereka berada. Begitu juga di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka yang sakit, Tuhan mau jamah, Tuhan mau berkati akan segala usaha pengobatan yang dilakukan, baik itu lewat tangan-tangan kasih maupun itu lewat obat-obatan dan perawatan yang dilakukan, itu kiranya benar-benar boleh membawa kesembuhan yang ilahi, yang kami percaya bahwa semua itu berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan Bapa di surga, bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih berada dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, ya Tuhan mau pertetapkan hati mereka, menguatkan iman percaya mereka Tuhan, untuk mereka boleh menyatakan iman yang tulus dan sungguh hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa di surga, memang masih banyak pergumulan yang kami hadapi, teristimewa ketika kami menghadapi wabah COVID-19 ini, di mana pertemuan-pertemuan ibadah terhambat, tetapi itu tidak menjadi hambatan bagi kami untuk melayani Engkau, bahkan melayani sesama kami. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk selalu setia menjalankan tugas dan amanah yang Kau percayakan. Biar kiranya di dalamnya warga jemaat persekutuan Pria Kaum Bapa boleh hidup di dalam iman yang sungguh hanya kepada-Mu saja, demi untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami yang boleh kami sampaikan. Biar kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah ibadah persekutuan Pria Kaum Bapa kita di malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, dan semoga kehidupan kita selalu dibaharui dari waktu ke waktu. Amin.